Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawanku semua, Sobat Hauna, Rumah Teduh Hauna. Aku mau sharing soal tentang sikap kita harusnya ketika kita menghadapi orang yang kurang baik dalam tutur katanya kepada kita. Haruskah kita mendebatnya? Oke, kita ambil pelajaran dari kisahnya Nabi Nuh alaihissalam, juga beberapa nabi seperti Nabi Hud, dan bandingkan dengan kisahnya Nabi Muhammad SAW. Dalam bersosial, dalam menghadapi kaumnya ya, tingkah kaumnya itu kan ujiannya para nabi adalah kaumnya dengan tingkah yang menguras emosi dan ya wallahu alam yang pasti menjadi ujian tersendiri bagi setiap nabi. Dan ketika dihadapkan dengan kondisi umat, Nabi Nuh dan Nabi Hud dan Nabi Nuh itu mempunyai kesamaan dengan suka mendebat, dan sampai Nabi Nuh itu kepiawaiannya dalam berdebat itu diakui sama kaumnya. Kamu ini terlalu memanjangkan perdebatan, kan artinya jago debat dong, sampai diakui kayak gitu loh sama kaumnya, sampai diakui kayak gitu. Tapi coba rasain deh, kalian pernah gak sih ngedebat orang dan gimana rasanya? Apa sih yang kalian rasain ketika mendebat? Rasanya pengen menang kan, dan kalau pengen menang terusnya jengkel lama-lama. Dan itu adalah rasa itu yang diantisipasi sama Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai ada rasa jengkel. Nah, gimana coba Nabi Nuh sama Nabi Hud kalau suka berdebat? Beberapa nabi, dan itu adalah kebiasaan para nabi sebelumnya adalah berdebat dengan kaumnya. Dan aku udah bilang yang tadi, aku tanya apa rasanya kalau ketika kalian sendiri untuk berdebat, pasti ada rasa jengkel. Dan kalau udah jengkel bawaannya, kalau udah terlanjur emosi, akhirnya mendoakan keburukan. Nah, dan itu yang adalah sikap yang dilakukan oleh Nabi Nuh, mendoakan keburukan buat kaumnya, buat dihancurkan sehancur-hancurnya, kecuali orang yang beriman. Dan yang tersisa memang hanya orang beriman, karena doanya memang hancurkanlah orang kafir sampai seanak keturunannya. Dan doa itu dia kabulkan oleh Allah dengan hadirnya kapalnya Nabi Nuh. Itu kan yang diselamatkan cuma yang beriman aja kan, dan beberapa binatang yang berpasang-pasang. Nah, bandingkan dengan kisahnya Nabi Muhammad SAW ketika beliau itu dilempari kotoran, lalu dilempari batu, sampai berdarah-darah sekalipun, sampai gimana? Sampai malaikat Jibril aja marahnya sampai minta izin, ya Allah iki wong tak antem karo gunung, ya Allah, kan minta izin ke Nabi Muhammad SAW buat balas dengan gak cuma mukul dengan batu, gak terima batu nabi kayak diperlakukan kayak gitu. Ya pengen diantem pengen diwukul dengan gak cuma batu yang besar, tapi gunung yang paling besar sekaligus, Gunung Uhud. Tapi apakah Nabi Muhammad SAW mengizinkan? Kan enggak. Jadi kayak jangan ya Allah, mereka ini belum tahu, berikanlah hidayah ya Allah, berikanlah petunjuk, karena mereka ini emang enggak tahu. Kayak anak kecil yang enggak tahu apa-apa, tiba-tiba mukul pakai batu, dimaklumin gitu kan. Dan Rasulullah SAW tuh benar-benar berusaha memaklumi umatnya. Ya Allah, bimbing umatku ini, karena sesungguhnya mereka ini nggak tahu gitu loh. Dan Rasulullah SAW itu nggak mendoakan keburukan, bahkan benar-benar berharap semoga dari sulbi mereka itu lahir generasi keturunan yang mau beriman kepadaku, mau beriman kepada Nabi Muhammad kan, maksudnya Nabi Muhammad SAW. Dan kalaupun belum ada anak keturunannya, itu nanti akan ada cucu mereka yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai segitunya rasa positif thinkingnya dan husnuzon yang tinggi, dan gak pernah putus asa dari rahmat Allah, gak pernah putus asa apapun. Yang penting usaha, dan satu hal, tenangkan hati. Itu poin yang penting banget. Tazkiyatun nafs itu gak cuma, pembersihan hati itu gak cuma soal keterkaitan kita dengan Allah aja, tapi juga membersihkan hati dari iri, dengki, terus gak enak sama orang,
pokoknya jangan sampai jengkel ke orang dan jangan sampai mendoakan keburukan ke orang lain, karena kalau udah mendoakan keburukan ke orang lain, khawatirnya kita nggak bisa mensyafaati orang, dalam artian kita lo udah pernah ngedoain keburukan, gimana kita menjadi juru selamat? Allah alam. Jadi gini, Allah alam, pengen gak sih kita dapat syafaatnya Nabi Muhammad SAW? Dan satu-satunya Nabi yang bisa ngasih syafaat itu Nabi Muhammad SAW. Nabi yang gak pernah mendoakan keburukan buat umatnya. Dan marilah kita ambil teladan dari Nabi Muhammad SAW sebagai penyempurnanya para nabi, buat gak pernah mendoakan keburukan buat orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa diambil manfaatnya. Tetap semangat, jangan pernah mendoakan keburukan buat orang lain, dan maklumin aja itu orang-orang. Udah, tenang aja, kalian gak jadi buruk dengan buruknya omongan orang, dan juga gak usah terbang tinggi kalau dipuji, santai aja bro, gitu kok diambil pusing. Udah, sampai jumpa, assalamualaikum.